Dari Hakim ada? Yang Mulia, ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Termohon. Termohon baru dijawab satu. Iya, yang soal apabila ada orang yang kedudukannya sedang menjabat sebagai kepala daerah, dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden, dokumen persyaratan apa yang diajukan ke KPU? Terima kasih. Tahu Pak Bambang? Baik, setahu saya mestinya adalah SK yang bersangkutan sebagai kepala daerah, ditambah izin dari presiden, karena seorang kepala daerah harus mengajukan izin kepada presiden. Baik. Dari Yang Mulia ada? Baik, nanti Pak Heru yang ahli itu siapkan kertas sama pulpen jadi kelupaan nggak? Jawabannya ada yang tertinggal. Baik, terima kasih Pak Bambang. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk mahkamah dalam mengambil keputusan. Silakan dipanggil ahli berikutnya. Prof. Ridwan. Langsung di podium, Prof, di dekat kuasa hukum biar koordinasinya lebih mudah. Izin Yang Mulia, termohon. Ya, gimana? Mohon izin sekiranya setiap ahli yang dihadirkan dan akan memberikan keterangan ada semacam keterangan sedikitlah keahliannya di bidang apa. Supaya Ada, kami juga. sebenarnya ada, tapi nanti dibagi Pak. Terima kasih. Ada semacam dari CV dan nanti kami serahkan. Silakan, Prof. Waktunya akumulasinya 20 menit, tapi mungkin 5-7 menit bisa memberikan pendapat yang esensial yang akan diterangkan, Prof. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan ini, saya perkenalkan, saya ahlinya di bidang hukum administrasi dan saya sebagai pengajar hukum administrasi. Dan saya pada kesempatan ini akan menyampaikan juga dari perspektif hukum administrasi itu. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini. Pertama, mempertanyakan mengenai apakah penyelenggara negara dan pemerintahan dapat terlibat dalam kegiatan pemilu atau kampanye. Kemudian yang kedua, apakah pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka dapat dibenarkan berdasarkan hukum administrasi. Kemudian yang ketiga, apakah surat keputusan KPU nomor 1145/PL 0.01.4 SD /05/2023 tentang tindak lanjut putusan MK nomor 90/PUU dan seterusnya ya, dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah. Dari ketiga hal itu, saya akan jawab secara garis besar bahwa yang dimaksud penyelenggara negara dan pemerintahan di sini adalah pejabat. Itu ada beberapa undang-undang yang menyebut berbeda. Ada yang menyebut pejabat negara, ada yang menyebut pejabat pemerintahan, dan itu tapi substansinya sama, dan itu adalah fungsionaris dari jabatan publik. Dan itu pejabat publik itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama, ada hubungan dinas publik, open bar di invest tracking dengan negara. Kemudian yang kedua, diberi gaji dan tunjangan oleh negara, kemudian diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, selama menjabat sebagai pejabat publik, mereka itu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama jabatan, amhalf, dan ia bertindak atau bekerja demi untuk penyelenggaraan tugas-tugas publik, yaitu memberikan pelayanan terhadap warga negara, bukan untuk kepentingan orang per orang.
Nah, atas dasar kedudukan seperti itu, maka pada dasarnya bahwa pejabat itu selagi ia berstatus sebagai pejabat, pada dasarnya secara hukum administrasi, ia tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Namun, Undang-Undang Pemilu membolehkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah boleh dengan izin cuti, kemudian yang kedua dipersyaratkan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau syarat ini terpenuhi maka boleh. Tapi kalau tidak terpenuhi maka itu secara hukum administrasi masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum administrasi yang dikenal dengan istilah onrechtmatig besturen. Onrechtmatig besturen itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tindakannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemungkinan kedua tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum administrasi adalah ada penyalahgunaan wewenang di situ. Kemudian yang ketiga, tindakan itu ada unsur sewenang-wenang, willekeur. Kemudian yang keempat, tergolong sebagai PMH dalam HAN, itu adalah tindakannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam perkara aku, kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, maka masuk kategori itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, pencalonan Raka Buming Raka dari perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pada saat pendaftaran, yaitu yang periodenya ditetapkan oleh KPU, itu tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti, belum dirubah. Sehingga dengan demikian peraturan yang berlaku saat itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu yang mensyaratkan calonnya itu adalah berusia paling rendah 40 tahun. Sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu ya yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun. Baru kemudian setelah itu ternyata diterima pendaftaran itu, baru kemudian penetapan sebagai pasangan calon itu menggunakan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Ini yang saya aneh dari perspektif saya sebagai bidang hukum administrasi adalah pada konsideran menimbang. Pada konsideran menimbang huruf A, di sana disebutkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat 1 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November. Sementara peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November. Kok masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsideran menimbang itu. Itu secara hukum administrasi kurang tepat karena itu sudah tidak berlaku. Mestinya yang jadi pertimbangan adalah undang-undang yang baru, peraturan yang baru. Oleh karena itu saya tidak tahu itu menyangkut masalah motivasi, karena konsideran menimbang itu isinya adalah motivasi si pembuat keputusan. Dan itu yang tentu yang bisa menjawab apa tujuan dicantumkannya peraturan yang sudah tidak diberlaku tentu pada pembuat keputusan itu. Kemudian yang berikutnya mengenai surat KPU nomor 1145 dan seterusnya tentang pemberitahuan ya. Surat edaran isinya pemberitahuan kepada partai-partai politik untuk mengajukan pendaftaran, nah itu intinya. Isinya itu tentang tindak lanjut putusan MK nomor 90 dan seterusnya. Nah ini kalau dari perspektif hukum administrasi, surat keputusan ini tergolong sebagai diskresi.
diskresi yang dituangkan dalam bentuk tertulis itu menjadi Beleidsregel atau peraturan kebijakan. Nah, karena ini menyangkut diskresi, bukan peraturan perundang-undangan, maka tentu harus sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diskresi itu syaratnya ada di pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di sana disebutkan syaratnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan-alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikat baik. Sekedar catatan bahwa untuk poin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat, itu sudah ditiadakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian untuk tujuan diskresi itu adalah melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan demi kepentingan umum. Syarat dan tujuan diskresi ini berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, baik syarat maupun tujuannya, itu sifatnya kumulatif. Sehingga karena kumulatif, agak sulit untuk dipenuhi itu sebagai peraturan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang ini. Karena putusan MK itu tidak ada vague norm, tidak ada norma yang samar. Tidak ada pilihan juga, hanya satu hal, yaitu mengubah ketentuan pasal 169 tentang syarat itu, huruf Q, hanya itu. Sehingga hanya ada satu hal yang dapat dilakukan oleh KPU ketika itu, yaitu mengubah saja. Mengubah peraturan KPU itu sesuai dengan putusan MK itu. Tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain. Ketika itu tidak ada pilihan lain, maka diskresi tidak dapat digunakan. Harus menggunakan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Itu secara garis besar dari apa yang kami sampaikan. Baik, silakan dari kuasa hukum, ada pertanyaan? Terima kasih. Ahli, ada pengaduan soal, Ditulis ya Prof, nanti lupa. ada pengaduan yang berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh menteri. Nah, pengaduan itu dilaporkan ke Bawaslu. Tapi oleh Bawaslu itu tidak diselesaikan. Ada yang tidak diselesaikan dan ada yang diselesaikan. Atas dasar itu kemudian diajukanlah ke DKPP tindakan Bawaslu yang tidak memenuhi kewajibannya seutuh-utuhnya itu. DKPP kemudian membuat putusan, tapi putusannya itu dibuat setelah proses kampanye selesai dan dinyatakan bahwa menterinya, sebut saja Zulkifli Hasan, telah melakukan pelanggaran mengenai kampanye, mengenai cuti kampanye, dan putusannya hanya menegurnya saja. Dalam perspektif keahlian saudara saksi, bagaimana saudara ahli, bagaimana dengan putusan yang seperti itu yang sama sekali tidak mengubah bahwa telah dilakukan kampanye bansos berulang-ulang kali? Itu bagian yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dikemukakan dengan sangat baik soal diskresi. Diskresi ini selalu dijadikan dasar dan dibuat menjadi bagian yang lazim dilakukan oleh teman-teman di KPU. Dan surat edaran yang dibuat untuk menindaklanjuti putusan KPU itu, tadi disebutkan tidak boleh dijadikan dasar sebagai diskresi. Kalau itu dijadikan sebagai dasar diskresi dan dipaksakan itu, apa akibat hukumnya? Apakah diskualifikasi terhadap calon-calon tertentu yang tidak memenuhi syarat itu bisa dilakukan? Terima kasih. Pak Refli, silakan.
Iya, tadi saudara mengatakan bahwa penetapan Gibran itu adalah pelanggaran dari sudut hukum administrasi. Pertanyaan saya, seandainya pelanggaran ini tidak disengketakan, apakah kemudian pelanggaran tersebut kemudian dianggap menjadi sah begitu? Itu termasuk misalnya tidak, dan apakah masih bisa dipersoalkan di institusi seperti Mahkamah Konstitusi ini? Cukup ya, termohon silahkan. Terima kasih kepada saudara ahli. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, akan kami bacakan rumusan pasal di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan serta pemilu presiden dan wakil presiden. Di dalam pasal 13 ayat 3 itu ditentukan bahwa syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf Q terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. Yang kedua, pasal 17 ayat 1. Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden dan wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. Pertanyaan yang pertama adalah, apabila ada seseorang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan kemudian ketika hadir ke KPU berdasarkan ketentuan yang saya bacakan tadi di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, yaitu membawa fotokopi KTP, kemudian membawa surat izin dari presiden, apakah dapat dinyatakan memenuhi syarat? Itu saja dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Kami ada 2 pertanyaan. Saya saat mengajukan 1 pertanyaan, yang lainnya nanti saat pertanyaan selanjutnya oleh Pak Fahri. Ahli, tadi saudara mengatakan bahwa ada pelanggaran administratif dalam penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kita mengetahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya nomor 90, itu kan sifatnya kan erga omnes kan. Sebagai putusan yang erga omnes, maka dia juga final dan mengikat. Dan karenanya dia berlaku seketika ketika putusan itu dikeluarkan. Dan dalam praktek yang kita tahu juga, banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang oleh lembaga-lembaga lain tidak pernah dibuat peraturan perubahan-perubahan terhadap daripada adanya undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian saudara mengatakan berarti bahwa harus ada perubahan daripada peraturan tentang itu. Dan kalau itu tidak dilakukan, saudara mengatakan itu melanggar hukum administrasi, dari segi administrasi. Pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar saudara mengatakan itu, dan mohon saudara tunjukkan ketentuan mana di dalam hukum administrasi yang dilanggar oleh KPU dalam situasi seperti ini. Terima kasih. Silakan Pak Fahri. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Tadi kami ragu ya untuk mengajukan pertanyaan ini karena mestinya spesifik pada hukum tata negara. Saudara ahli spesifikasinya adalah hukum administrasi negara, cuman tadi sudah menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan struktur asas dan seterusnya. Saya berkepentingan untuk mengajukan pertanyaan ini sebagai satu pencerahan dalam persidangan ini. Saudara ahli, ini ada 2 bentuk rezim hukum. Yang satu adalah produk hukum Mahkamah Konstitusi atau putusan MK. Dan yang satu adalah bentuk hukum daripada regulasi atau rezim regulasi KPU yang bersifat administratif. Sebagaimana yang kita ketahui secara teoretik maupun secara konstitusional, putusan MK itu bersifat konstitutif, yang mana di dalamnya itu mengandung pesan untuk mengubah keadaan hukum tertentu sepanjang berkaitan dengan pengubahan usia atau syarat usia tertentu. Nah, dengan demikian, di sisi yang lain ada produk yang bersifat regulasi
KPU yang bersifat administratif atau bercorak administratif. Di sini yang kita ketahui bahwa yang sangat dominan atau yang bersifat determinan adalah putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi mengerimkan adanya satu fasilitas konstitusional untuk seseorang dibolehkan atau memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Yang saya ingin tanyakan adalah dalam situasi seperti ini, apalagi putusan MK itu tidak bersifat ekspresif verbis untuk harus dibuatkan atau ditindaklanjuti untuk dibuatkan bentuk hukum tertentu sebagai tindak lanjut yang bersifat operatif untuk melaksanakan putusan MK itu. Dari mana justifikasi secara teoritik untuk mengatakan bahwa ketika mengubah peraturan KPU 19/2023 merupakan sebuah keharusan hukum atau sesuatu yang bersifat imperatif? Kami butuh penjelasan ini agar kita menjadi dapat pencerahan terkait dengan persoalan ini. Terima kasih. Baik, dari Hakim ada? Cukup, silakan Prof dijawab. Izin yang mulia, Bawaslu. Oh, silakan, satu pertanyaan tadi diberi kesempatan tidak. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izin kepada ahli, apakah boleh ada perubahan peraturan pada saat proses pendaftaran maupun verifikasi apapun itu, termasuk pencalonan dan yang lain? Apakah dan saksi bisa membandingkannya dengan putusan nomor 30 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD yang mengubah syarat pada saat penetapan DPS menjelang DPT. Pada saat ini putusan MK nomor 30 tahun 2018. Tolong dibandingkan dengan tolong putusan, diulangi pertanyaan, apakah boleh ada perubahan syarat pada saat proses dari pendaftaran menjelang verifikasi atau pada saat verifikasi pencalonan, entah itu calon presiden ataupun calon anggota legislatif. Bandingkan dengan putusan MK nomor 30 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD mengenai syarat calon anggota DPD. Terima kasih. Baik. Yang mulia. Silakan Prof, singkat padat jawabannya. Baik, untuk yang pertama, masalah kenapa DKPP hanya memberikan putusan menegur, karena memang kewenangan DKPP hanya itu, tidak bisa memberikan sanksi yang lain. Ya. Maksudnya? Pakai mic Pak Bambang, nanti jangan maaf, tadi tadi antara kita ya. Ya. harus ya. Semua harus benar. Ini lebih kepada Bawaslu membuat putusan yang kebermanfaatannya itu. Ya, jelaskan sama ahlinya Pak. Jadi saya lebih tekankan kebermanfaatannya. Ada pelanggaran faktual, nyata, dan sistematik berulang-ulang, tapi kemudian Bawaslu membuat putusan itu yang hampir tak bermakna bagi law enforcement proses itu. Nah, dari sisi kompetensi sekali lagi gimana ya? Karena itu yang memang mulia, kewenangan. Ya, kami keberatan karena kuasa hukum mengarahkan ahli untuk menjawab seperti apa yang diinginkan. Iya, Pak ahli tidak perlu harus memaksakan untuk menjadi tahu yang sebenarnya ahli tidak tahu. Kan sudah disumpah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi kalau Pak Bambang tanya di luar konteks yang dianukan, kemudian ahli tidak firm pada bidang itu yang ditanyakan, ya tidak. Kalau masih jawab. Ya, kalau bisa jawab, silakan. Kalau dalam hukum administrasi, ketika itu menyangkut masalah, kan ada dua norma dalam hukum administrasi itu. Satu norma pemerintahan, Bistur norm, itu untuk penyelenggaraan tugas-tugas sebagai pejabat negara, sebagai ASN, itu tunduk pada Bistur norm. Tetapi di samping itu ada juga namanya Gedrah norm, norma perilaku. Di situ masuk sumpah jabatan, fakta integritas, peraturan disiplin. Kalau pelanggaran di sektor itu, sanksinya sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, teguran dan lain-lain. Adapun kebermanfaatannya, saya kira itu tergantung pada siapa yang diberi sanksi itu. Kan sanksi itu harus dipatuhi. Itu kan intinya. Saya kira itu. Baik. Kemudian yang kedua, apakah diskresi yang tidak memenuhi syarat itu dapat dikualifikasi sebagai diskresi yang tidak sah? Iya. Karena diskresi ada syarat-syarat dan sekarang sudah menjadi hukum positif.
di pasal 22 dan pasal 24 itu mengenai syarat dan tujuan dan sifatnya kumulatif. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya diskresi atau peraturan kebijakan itu menjadi tidak sah. Kalau secara teori itu sebenarnya alternatif. Kalau secara teori ada beberapa kemungkinan digunakannya diskresi. Yang pertama adalah lempten in hatra, ketiadaan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, ada peraturan perundang-undangan tapi normanya samar. Misalnya untuk kepentingan tertentu boleh apa? Kepentingan tertentu itu samar. Itu boleh diberi penjelasan oleh peraturan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk peraturan kebijakan atau mengandung norma terbuka. Misalnya bagi masyarakat yang terkena dampak gempa misalnya akan diberi bantuan secukupnya. Kalimat secukupnya itu norma terbuka. Itu bisa diisi sesuai dengan waktu dan tempat mengenai nilai bantuan itu. Kemungkinan yang terakhir bahwa diskresi dapat digunakan itu adalah karena ada pilihan. Biasanya menggunakan kata dapat. Jadi redaksi peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata dapat itu mengandung pilihan. Bisa iya atau tidak. Tetapi harus dimaknai dalam konteks hukum administrasi itu bahwa kalau ia mengambil kebijakan, ia harus atas dasar pertimbangan hukum yang mendukungnya. Begitu pula ketika itu tindakan tidak diambil, ia harus atas dasar pertimbangan hukum yang mendukungnya. Bukan berarti diskresi bermakna semaunya. Itu kalau dalam teori, itu sifatnya alternatif. Tetapi peraturan perundang-undangan kita, khususnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, itu sifatnya kumulatif. Sehingga harus terpenuhi semuanya. Dan kata menunjukkan bahwa itu kumulatif, itu kata terakhir sebelum rincian itu menggunakan kata dan. Dan di dalam anotasi itu jelas-jelas disampaikan di sana bahwa itu sifatnya kumulatif. Kalau tidak terpenuhi salah satu maka tidak bisa digunakan. Atau dengan kata lain, peraturan atau diskresinya itu menjadi tidak sah. Kemudian pertanyaan berikutnya yang saya tinjau begini. Bahwa peraturan yang sekarang berlaku itu adalah peraturan KPU nomor 19 dan kebetulan ada putusan Mahkamah Konstitusi dan itu ada jarak waktu untuk perubahan karena itu harus menggunakan peraturan putusan KPU itu karena peraturan KPU itu jelas tertuju kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma yang diuji itu sehingga itulah yang berlaku. Maka dasar legalitas mengenai keabsahan seseorang itu berdasarkan peraturan yang berlaku itu. Dan peraturan itu menghendaki perubahan sebagaimana nanti pertanyaan yang ketiga itu sangat terkait mengenai mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan. Jadi saya lanjutkan saja kepada pertanyaan yang berikutnya mengenai putusan MK itu erga omnes, kemudian final dan mengikat. Benar itu. Kita memilih itu, kita mengakui itu semua. Erga omnes artinya berlaku untuk semua pihak yang terkait. Begitu pula mengikat, final dan mengikat itu juga kepada pihak yang terkait. Tetapi dalam konteks ini, saya melihat begini secara akademisi, bahwa MK itu tergolong sebagai lembaga pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman. Sehingga produk dari MK itu dalam bahasa Belanda disebut vonnis, putusan. Sementara pelaksanaan pemilu beserta rangkaiannya itu bukan diatur dengan vonis, tapi diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga meskipun ia final dan mengikat, tetapi saya memaknainya bahwa finalnya itu tertuju pada pihak terkait dan bentuknya adalah mengubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Adapun untuk pelaksanaan administrasi, pelaksanaan tata cara pencalonan dan lain-lain itu harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada regeling. Dan regeling itu dalam hal ini dibuat oleh KPU yang diberi kewenangan membuat aturan itu. Sehingga dengan demikian mau tidak mau memang KPU harus mengubah itu. Dan ini saya kira sudah menjawab semua yang tadi ditanyakan. Izin yang mulia, saya kira belum dijawab pertanyaan kami tadi itu. Ketentuan mana di dalam peraturan perundangan yang mengatur bahwa ahli mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu pelanggaran? Mohon diulang.
Tadi kan pertanyaan saya adalah dengan saudara kata-kata bahwa dengan penetapan Gibran sebagai calon presiden itu ahli mengatakan itu kan suatu pelanggaran. Saya minta ahli menunjukkan di mana itu peraturan pendapat bukan kesimpulan beliau, Prof. Ya, jadi begini, di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga dalam peraturan KPU nomor 19 syaratnya itu kan 40 tahun. Sementara pada saat pendaftaran Gibran itu belum berusia 40 tahun. Peraturan yang saat itu berlaku, peraturan KPU nomor 19 itu mensyaratkan itu. Adapun syarat tambahan itu kan ada pada putusan MK. Ya. Jadi saya hanya melihat dari situ. Ya, kalau aturannya ahli tidak bisa menjelaskan. Itu pertanyaan terakhir dari Bawaslu tadi, Prof. Agak singkat. Bapak tahu tidak ada putusan tentang DPD dulu, kalau tidak bisa. Kalau saya melihat begini. Yang mulia, ada pertanyaan satu yang belum terjawab dari kami, dari pihak terkait, karena ada 2 pertanyaan. Dari saya juga belum dijawab tadi. Tadi dari ahli, kalau yang dari pihak terkait sudah sekaligus saya jawab, jawaban saya seperti itu. Ya itu adanya. Jadi pertanyaan termohon tidak perlu diperdebatkan itu. Kemudian yang belum dijawab. Iya, dari Bawaslu dulu satu-satu dengan yang terakhir Pak Repli. Apakah boleh ada perubahan syarat pada saat mengulang verifikasi dan lainnya? Ya. Pada saat pendaftaran ataupun verifikasi. Kalau saya melihat begini, peraturan itu